Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang kembali di channel cerita horor dan history. 7 hari yang mencekam. Kisah yang masih seputar makhluk gaib ini sungguh-sungguh monumental bagiku. 7 hari 7 malam yang penuh dengan pesona mistik. Makhluk Allah yang satu ini sungguh luar biasa dalam menggoda dan menggoyahkan iman seseorang. Benar juga, seperti yang kebanyakan orang-orang soleh katakan, semakin seseorang taat beribadah, maka cobaan yang datang itu semakin berat. Masih teringat jelas di dalam ingatanku, kala itu pada pertengahan tahun 1997, tepatnya di rumahku sendiri, di Bogor. 7 hari 7 malam yang penuh pesona mistik datang menyelimuti tempat tinggalku. Hari pertama, kejadiannya pada Jumat siang, ketika aku sedang menyapu lantai depan. Tiba-tiba saja tercium aroma wangi kemenyan yang sangat menyengat hidung. Dan seketika itu pula, tanpa ada komando, bulu kuduku pun berdiri dan sekujur badanku merasa merinding. Hari kedua. Di hari kedua ini kejadian-kejadian aneh mulai bermunculan. Perabotan dapur yang biasanya bersimpan pada tempatnya masing-masing, kini berpindah tempat. Salah satu di antaranya lenyap entah kemana. Baru saja aku dan sekeluarga mencari-cari perabotan yang tadi hilang. Tiba-tiba saja perabotan itu telah kembali ke tempatnya semula. Sungguh aneh menurut kami. Hari ketiga. Gangguan yang muncul nampak semakin menggairahkan. Betapa tidak, gangguan itu muncul dan langsung tertuju pada aku. Ketika itu aku sedang menunaikan sholat maghrib. Dan tiba-tiba saja, dari arah depan kaca jendela kamarku, terdengar gemeritik suara aneh. Semula, aku kira di luar sedang hujan rintik-rintik, tapi ternyata bukan. Hari keempat. Gangguan yang datang pada hari keempat ini semakin menjadi-jadi. Ketika itu, aku akan berangkat tidur malam. Tiba-tiba saja pada arah jendela kamar yang sama seperti hari ketiga, terdengar suara bunyi yang aneh lagi. Suara-suara yang sangat merdu dan menggetarkan sanubari. Sejak aku memperhatikan suara-suara mistis tersebut, sepertinya suara kuku-kuku tajam yang digarukkan di atas permukaan kaca. Hal itu terasa benar-benar sangat mengerikan. Hari kelima dan keenam. Pada hari kelima dan keenam, gangguan agak sedikit mereda. Meskipun demikian, semerbak wangi kemenyan masih saja tercium di sana sini dengan aromanya yang khas, menggetarkan nyali serta meluluh-lantakan setiap persendian tulang. Hari ketujuh dan hari yang terakhir. Inilah hari terakhir yang penuh dengan pesona mistis. Hari di mana aku diuji keimanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat perantara makhluk gaib yang bernama jin. Kala itu aku sedang melakukan zikir setelah selesai menunaikan ibadah sholat maghrib. Malam itu aku sedang sendirian di rumah, sementara anggota keluarga yang lain sedang bepergian ke luar kota. Tiba-tiba gangguan itu datang lagi dan lebih hebat dibandingkan malam-malam sebelumnya. Malam itu terasa cukup hening. Di luaran sana hanya terdengar binatang-binatang malam dan sesekali gemericik dedaunan yang bergesekan satu sama lain. Di dalam tafakur dan berzikir itu, tiba-tiba terdengar suara ketukan halus di daun pintu belakang.
Saat itu sejujurnya aku merasa tercekam ketakutan. Namun, pesona ketukan mistisnya sungguh membuatku bergairah untuk tetap bertahan dalam berzikir. Ketukan halus tadi kemudian berulang. Semakin indah saja karunia Allah ini. Entah karena aku tidak bergeming dari berzikir, atau karena aku tidak mengindahkannya. Tiba-tiba saja makhluk gaib itu marah. Serta merta pula dengan garangnya, jin ini membanting pengait kunci gembok pintu kamar dengan sangat keras dan menimbulkan suara yang memekakan telinga. Hampir saja aku melompat terkejut dibuatnya. Tapi kali ini tidak. Syukur alhamdulillah, waktu sholat isya telah tiba. Suara pemandangan azan di kejauhan saja cukup melegakan hati, yang dari semenjak tadi dicekam dengan rasa was-was dan ketakutan. Aku kemudian bangkit dari berzikir dan kemudian berkata, "Apakah kamu mau sholat berjamaah denganku?" Ajakku sambil memalingkan wajah ke arah di mana aku perkirakan jin itu ada. Kemudian aku melakukan sholat isya sampai selesai, dan selanjutnya gangguan itu tidak pernah muncul lagi. Itulah pengalamanku 7 hari yang mencekam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.